Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dian Ayu Astuti, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan inklusif itu sendiri. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kekuatan pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Pendidikan inklusif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan segregatif. Pengertian dari pendidikan segregatif yaitu sistem di mana anak berkebutuhan khusus dari sistem pendidikan biasa menjadi sistem pendidikan pada umumnya. Contohnya SLB, SDLB, TKLB, SMPLB, SMALB, dan 2. Pendidikan integratif. Pendidikan integratif yaitu merujuk pada bersekolahnya seorang anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler. Tujuannya untuk mendidik anak berkebutuhan khusus bersama-sama anak lainnya atau anak reguler untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam satu lingkup. Yang ketiga, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Implementasinya: 1. Alternatif layanan pendidikan inklusi. 2. Asesmen. Ketiga, kurikulum. Keempat, penilaian hasil belajar dan laporan hasil belajar. Landasannya ada 2, landasan yuridis dan landasan empiris. Strateginya juga ada 2, akomodasi dan strategi modifikasi. Pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan inklusif. Pengertiannya, sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama. Tujuannya untuk menyatukan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa macam. Yang pertama, tunalaras dan tunadaksa. Tunalaras sendiri mempunyai pengertian gangguan emosi, sedangkan tunadaksa yaitu kelainan sistem otot tulang persendian. Gejalanya, tunalaras tingkah laku kacau, sering cemas ataupun agresif, sedangkan tunadaksa sulit bergerak bagian tubuhnya. Yang kedua, tunanetra dan tunarungu. Tunanetra yaitu gangguan dalam penglihatan, sedangkan tunarungu yaitu gangguan dalam pendengaran. Penyebabnya tunanetra natal dan postnatal, sedangkan tunarungu prenatal, natal, dan postnatal. Yang ketiga, tunagrahita, yaitu kekurangan dalam kecerdasannya. Ciri-cirinya cacat fisik, lamban dalam mempelajari hal yang baru, kemampuan bicaranya kurang, dan kesulitan berinteraksi. Yang keempat, anak berkesulitan belajar, yaitu kesulitan dalam melaksanakan tugas akademiknya. Faktor penyebabnya biologis, genetik, dan lingkungan. Karakteristiknya hiperaktif, emosi labil, gangguan bicara, mendengar, dan berpikirnya kurang. Lamban belajar, yaitu mempelajari apa yang dipelajari dalam waktu yang lama. Ciri-cirinya fisik, mental, intelijen, sosial, perkembangan kepribadian, dan proses belajar. Cerdas istimewa dan bakat istimewa, yaitu anak yang memiliki bakat tersendiri. Faktor penyebabnya hereditas dan lingkungan. Jenis-jenisnya genius, sangat superior, dan superior. Autis, yaitu kesulitan berhubungan dengan orang lain, cara komunikasinya juga aneh. Faktor penyebabnya ketentuan genetik, infeksi. Lalu gejalanya itu usia 0 sampai 6 bulan, usia 6 bulan sampai 12 tahun, dan usia 4 sampai 5 tahun. Yang terakhir, AADD atau ADHD, yaitu gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai kurangnya perhatian terus-menerus. Ciri-cirinya gangguan konsentrasi, impulsif, hiperaktif, selalu tidak bisa diam. Lalu ada penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Yang pertama, sistem penyelenggaraan
pendukungnya, yaitu faktor pendukungnya didukung dari pihak sekolah dan dari pihak luar sekolah. Faktor penyebabnya adanya masalah sarana, prasarana, bahan ajar, buku modifikasi kurikulum, dan sistem pembelajaran. Juga bisa evaluasi yang belum optimal. Yang kedua, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Guru dapat memahami siswa dengan melakukan screening, diagnosis, penentuan program, kurikulum, evaluasi pengajaran, dan evaluasi program. Guru pendamping khusus merupakan guru tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendampingi dan membimbing anak berkebutuhan khusus. Kompetensi guru, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Lalu evaluasi pembelajaran. Tujuannya, 1. Menentukan keputusan tentang hasil belajar siswa. Dapat memahami karakter siswa untuk menjaga standar mutu sekolah, dan yang terakhir untuk memotivasi peserta didik. Yang terakhir, desain kurikulum pembelajaran dan program perencanaan individual atau PPP 3. Yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama, pembelajaran partisipasif, yaitu pembelajaran yang peserta didiknya tidak hanya sebagai penerima materi tetapi juga merancang kegiatan. Manfaatnya dapat meningkatkan percaya diri siswa, senang menjalankan pembelajaran, dan mampu mengalami segala bidang. Yang kedua, pusat layanan, yaitu layanan yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, kesehatan, dan pemeliharaan kepribadian di sekolah. Jenisnya pelayanan kesehatan individu, pelayanan kesehatan publik. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Solusinya, pemerintah harus memberikan penyuluhan mengenai pentingnya partisipasi orang tua. Deskripsi atau sikap orang tua. Orang tua adalah pendidik. Kasih sayang orang tua juga kepada anak harus dijaga agar anak jangan sampai berubah menjadi anak manja. Dan yang terakhir, sistem dukungan sekolah pemerintah yang terlibat orang tua, guru, dan pemerintah. Kebijakan, landasan, asas, tujuan, hak, dan kewajiban, kesamaan kesempatan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.